Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan jangan lupa taati protokol kesehatan karena pandemi belum berakhir. Pada kesempatan ini kita kembali akan belajar tentang fungsi dan kita masuk pada inverse fungsi. Namun demikian, sebelumnya marilah kita berdoa lebih dahulu agar yang kita pelajari nanti bermanfaat bagi kita. Berdoa dimulai. Cukup? Seperti tadi saya katakan, hari ini kita akan mempelajari tentang inverse fungsi. Pengertian inverse itu kebalikan. Pengertian inverse itu kebalikan. Misalnya demikian. Ada fungsi F mengawankan anggota A ke anggota B. Daerah asalnya himpunan A, daerah kawannya himpunan B. Jadi panahnya dari A ke B. Jika dibalik, maka juga ada relasi yang mengawankan anggota B ke anggota A. Nah, kalau dari A ke B itu katakan fungsi F, maka kebalikan dari B ke A itu ditulis F. Nih. Yang mana F ini merupakan kebalikan atau inverse dari F. Ini pengertian inverse. Jadi sekali lagi dari A ke B itu F, nek dibalik dari B ke A itu inverse atau kebalikan dari F. Itu pengertiannya. Nah, kalau misalnya F dari A ke B ini merupakan fungsi. F mengawankan anggota A ke anggota B. Ini F merupakan fungsi karena setiap anggota A mempunyai tepat satu kawan anggota B. Tapi jika dibalik, F inverse dari B ke A bukan fungsi. Mengapa? Karena ada satu anggota B mempunyai dua kawan di anggota A. Berarti dengan demikian tidak setiap fungsi itu mempunyai inverse. Tidak setiap fungsi mempunyai inverse. Contohnya ini. Jadi F dari A ke B itu fungsi. Tapi kalau jika dibalik F inverse dari B ke A itu bukan fungsi. Maka kalau misalnya contoh lain,
Contoh lain misalnya nih, kalau dari A ke B itu fungsi, maka kalau dibalik ini inversnya merupakan fungsi. Jika dibalik, F inverse merupakan fungsi. Nah, dengan demikian maka nampak bahwa kapan suatu fungsi itu inversnya atau kebalikannya juga merupakan fungsi, itu apabila fungsi F ini ada korespondensi satu-satu antara anggota A dengan anggota B atau antara anggota daerah asal dengan daerah kawan. Ada korespondensi satu-satu atau merupakan fungsi bijektif. Jadi kesimpulannya, inverse dari fungsi F merupakan fungsi juga apabila F merupakan fungsi bijektif. Fungsi bijektif. Sehingga domain dari F itu merupakan ring dari F inverse dan domain dari F inverse merupakan ring dari F. Ini yang perlu kita ketahui dari gambar ini. Jadi kalau dibolak-balik, daerah asal F itu kalau dibalik nanti menjadi ringnya F inverse, atau sebaliknya domain F inverse merupakan ring dari F. Nah, sekarang menentukan rumus inverse fungsi. Diketahui F itu mengawankan anggota A ke anggota B, yaitu F mengawankan X ke Y dari gambar. F mengawankan X ke Y itu boleh ditulis Y itu menjadi kawan dari X oleh F, atau ditulis Y sama dengan Fx. Jika dibalik, dan jika dibalik, F inverse itu mengawankan B ke A. Berarti F inverse itu mengawankan Y ke X. Atau boleh ditulis X itu menjadi kawan dari Y oleh F inverse, atau X F inverse Y.
Nah, berarti di sini ada kesimpulan yang sangat bermanfaat, yaitu jika Y itu sama dengan Fx, maka saling berlaku kebalikan, X itu F inverse Y. Nah, ini. Nah, sekarang kita akan menentukan inverse dari suatu fungsi. Misalnya kita ambil 3. Tentukan inverse dari Fx 4x plus 2, Gx 1 min 3x, 3 Fx x dibagi x min 1 untuk x tidak sama dengan 1. Nah, di situ ada syarat x tidak sama dengan 1 agar f itu merupakan fungsi. Karena kalau x-nya sama dengan 1, f itu bukan fungsi karena 1 tidak mempunyai kawan. Fx itu 4x plus 2 untuk nomor 1. Pertama-tama, misalkan Fx itu sama dengan Y. Fx sama dengan Y atau Y sama dengan Fx. Nah, kalau ada Y sama dengan Fx berdasarkan kesimpulan tadi, maka berlaku X sama dengan F inverse Y. Nah, sekarang dari Fx itu 4x plus 2. Fx sama dengan Y, berarti ini diganti Y sama dengan 4x plus 2. Kita akan mengarah ke X sama dengan. Nah, berarti ruas kanan ini ditinggalkan X. Berarti mula-mula pertama diambil 4x, ini kurangi 2, berarti Y kurangi 2. Supaya menjadi tinggal X ini dibagi 4, berarti ini X, ini Y min 2 per 4. Atau boleh ditulis X sama dengan 1/4 kali Y min 2. Nah, X sama dengan F inverse Y, berarti X ini boleh kita ganti F inverse Y. Berarti ini sama dengan 1/4 Y min 2. Seperti pada nilai fungsi kemarin, Y X itu variabel, artinya boleh diganti berapapun atau siapapun. Misalnya F inverse Y sama dengan 1/4 Y min 2. Nah, ini diganti A, F inverse A sama dengan 1/4 A min 2. Kalau diganti B ya F inverse B 1/4 B min 2. Nah, diganti X, ya F inverse X sama dengan 1/4 X min 2. Nah, ini boleh ditulis atau F inverse X sama dengan 1/4 X min 2. Sekarang nomor 2, Gx sama dengan 1 min 3x. Awali dengan permisalan. Kalau tadi Fx yang dimisalkan Y, sekarang Gx. Gx sama dengan Y, maka yang namanya disesuaikan, maka X G inverse Y. Nah, sekarang dari Gx sama dengan 1 min 3x. Ini boleh kita tulis Gx-nya itu Y 1 min 3x. Terus 3x-nya taruh kiri, berarti 3x 1 min Y. Atau X dibagi 3 berarti 1/3 dari 1 min Y. Nah, X G inverse Y. Nah, berarti ini kita ganti X
itu adalah G inverse Y sama dengan sepertiga 1 min Y. Sekali lagi, Y ini variabel, boleh diganti siapapun. Diganti A seperti tadi, G inverse Y, diganti A ya G inverse A, sepertiga 1 min A. Diganti P, G inverse P, sama dengan sepertiga kali 1 min P. Diganti X juga boleh. Kalau diganti X, G inverse X sama dengan sepertiga 1 min X. Nih. Nah, untuk nomor 3 harus hati-hati karena fx-nya fungsi pecah. Urutannya tetap seperti tadi. Kita mulai dari misal fx itu y, maka x f inverse y. Terus dari fx, x dibagi x min 1. Fx diganti y, berarti y sama dengan x dibagi x min 1. Nah, ini hati-hati. Ruas kanan pecah ada x-nya. Mula pertama penyebutnya ini dihilangkan dulu atau dengan kata lain kedua ruas dikalikan x min 1. Berarti menjadi y kali x min 1 sama dengan x. Kedua ruas ada x, ini dijabarkan dulu. X y min y sama dengan x. Nah, sekarang x-nya kita kumpulkan, berarti x y min x, ini ditukar, ini jadi y. X-nya kita keluarkan, y min 1 sama dengan y, berarti X-nya y dibagi y min 1. Dari sana X sama dengan F inverse Y. Nah, berarti ini diganti F inverse Y sama dengan Y dibagi Y min 1. Seperti tadi, Y itu variabel, boleh diganti siapapun. Diganti A boleh, P boleh, B boleh, diganti X boleh. Berarti kalau ini diganti X, F inverse X sama dengan X dibagi X min 1. Nah, ini agak aneh. Maka saya tegaskan, jadi fx-nya x dibagi x min 1, maka f inverse-nya x dibagi x min 1. Anehnya di mana? Ternyata antara fungsi fx dengan inverse-nya sama. Adakah yang salah dalam perhitungan? Kalian bisa ngecek, dicek, tidak ada yang salah. Jadi memang ada fungsi yang inversnya itu dirinya sendiri. Nah, kita ambil contoh lain, misalnya diketahui fx 6x min 3, tentukan f inverse x. F inverse 4, F bundaran F inverse X. Fx 6x min 3. Misal Fx sama dengan Y, maka X F inverse Y. Dari fx sama dengan 6x min 3, maka y sama dengan 6x min 3, atau
Y plus 3 sama dengan 6X. Atau boleh ditulis X sama dengan 1/6 Y plus 3. X sama dengan F inversi. Berarti ini kita ambil F inverse Y sama dengan 1/6 Y plus 3. Maka kalau Y itu diganti X boleh-boleh saja variabelnya. Atau F inverse X sama dengan 1/6 X plus 3. Nah, setelah A terjawab, F inverse X sama dengan 1/6 kali X plus 3, maka untuk menjawab B sangat mudah. Berarti F inverse 4, ya tinggal X diganti 4, berarti 1/6 kali 4 plus 3, atau 7/6. Nah, sekarang F bundaran F inverse X. F bundaran F inverse X. Sambil mengulang komposisi fungsi yang kemarin. Nah, komposisi selalu bermanfaat, maka dari kemarin itu kita tegaskan berulang-ulang. Berarti ini ditulis F kurung F inverse X. F inverse X-nya ini 1/6 X plus 3. Hati-hati, Fx-nya 6x min 3. Fx-nya 6x min 3. Dari awal sudah kita tunjukkan menggunakan pola. X boleh diganti siapapun. Nek X-nya diganti A ya 6A min 3. Nek diganti P ya 6P min 3. Bahkan kemarin saya katakan kalau X diganti anu, berarti 6 kali anu min 3. Nah, kalau anunya ini berarti menjadi 6 kali 1/6 X plus 3 min 3. Nah, berarti ini menjadi 6 kali 1/6 kan 1, berarti tinggal X plus 3 min 3 atau sama dengan X. F bundaran F inverse X kok tinggal X. Berarti nek X-nya diganti 2 ya kawannya 2, nek diganti 5 ya kawannya 5. Berarti ini merupakan fungsi identitas. Berarti ini sama dengan fungsi identitas atau IX. Dari contoh yang terakhir tadi dapat disimpulkan bahwa suatu fungsi F dari A ke B, nek dilanjutkan dari B ke A kan berarti kembali ke semula atau ke tempat asal, atau berarti ke dirinya sendiri atau identitas. Berarti kesimpulan F dikomposisikan dengan F inverse itu hasilnya akan sama dengan F inverse, komposisikan dengan F itu sama dengan fungsi identitas ini. Nah, inilah tentang fungsi inverse, pengertian fungsi inverse dan bagaimana cara menentukan rumus fungsi inverse beserta sifatnya. Untuk selanjutnya kalian nanti saya beri soal untuk dikerjakan sebagai latihan. Maka untuk kesempatan ini materinya ini dulu yang bisa kita sampaikan. Semoga kalian paham dan nanti mengerjakan tugas-tugasnya. Terima kasih dan marilah pertemuan ini kita tutup dengan doa.
di tempat duduk, berdoa dimulai. Cukup.